Oke, halo guys. Bacaan untuk Aries bulan Maret 2023. Oke, Aries Maret 2023 kita lihat. Castle. It's time for healing, not war. Let them go. Aku ada feeling dari dua kartu ini. Ada sebagian dari kalian mungkin yang lagi mencari closure. I can totally understand that. Aku bisa paham banget. Kita kadang butuh closure, di mana sebenarnya closure itu datang dari diri sendiri sebenarnya. Orang yang mencari closure dari luar, dari pasangannya yang sudah menjadi mantan, sebenarnya yang dicari bukan closure. Dia hanya mau drama. Kamu hanya mau drama, masih belum bisa terima kalau hubungannya sudah berakhir. That's it. Itu bukan closure. But I totally understand. One day kamu akan paham, closure itu datangnya dari diri sendiri, bukan dari luar. Nggak ada closure itu dari luar. Slow down and celebrate yourself. I don't know why I see this card. It shows me like you're still within your ego. Okay. Itu salah satunya. Tapi pada intinya adalah kamu belum untuk skenario kedua mungkin udah jadi mantan tapi tuh ada hal yang mungkin kamu gak bisa terima, and then intinya kamu masih berperang sama ego kamu. Makanya di sini ada it's time for healing, not war. Kadang war itu bukan berarti harus sama orang. Kadang war itu juga war di dalam diri kita sendiri. Kita masih konflik di dalam. Nah, kenapa orang masih konflik? Karena masih belum ada penerimaan, belum ada acceptance. So, you really need to heal, Aries. Oke. Kita lihat dari tarot. Sorry. Nine of Coins. Son of Swords. Strength. What is the main energy? Untuk beberapa dari kalian dengerin readingan ini, kemungkinan besar kalian akan ke-trigger sama apa yang aku ngomong. Karena aku pernah ada di posisi dimana when I haven't healed myself, itu gampang sekali ke-trigger sama omongan orang. Dimana sisi kita ke-trigger, sebenarnya disitulah kita punya isu. Kalau orang yang sudah tidak ada masalah dengan penerimaan, apa yang akan ter-trigger? Nggak ada. Cuman kalau ada yang borok, kena toel sakit. Kalau nggak ada borok mah nggak sakit, kena toel doang. Salik, the Fool. Nggak, aku ngelihat the Fool di sini lebih ke arah freedom, lebih ke arah apa ya? Aku ngelihat di sini kayak, aku nggak bilang kamu dendam, aku nggak bilang kamu holding grudge, tapi aku ngerasain di sini ada resentment. Apa yang dimaksud dengan resentment? Orang cuman baru akan ada resentment kalau tidak ada acceptance. That's it. Dan mungkin sebagian dari kalian, mencoba untuk tetap kuat, mencoba untuk tetap kelihatan bahagia, but deep inside actually you're not. Entah kenapa aku ngelihat kartu ini, aku ngelihat very big ego. Makanya aku bilang,
Kamu bisa jadi ke-trigger nih sama omongan aku. But well, I see what I see. Aku nggak akan baca apa yang aku nggak lihat. Aku nggak akan baca apa yang aku tidak rasakan. So, if this is about relationship, yeah, you really need to learn to be open, to learn to be to be vulnerable. Karena di sini aku ngelihatnya tidak ada sisi vulnerable. Lihat, ada fish di sini perempuan yang duduk di singgah sana. Ini mau perempuan mau laki ya sama aja. Ini genderless. But and then di sini ada strength. Lihat gak bahasanya? Kuat. Ternyata ini bahasa I don't know, bahasa apa ya? Bahasa Arab mungkin. Jadi kuat itu aslinya dari bahasa Arab mungkin. So you always want to look good, to look strong. Kuat itu bukan karena kita tampil kuat. Kuat itu adalah orang yang sudah menerima dan tidak gampang tertrigger. Dia tidak mudah terganggu emosinya. Itu orang kuat sebenarnya. Bukan denying apa yang dia rasakan. So dari kartu-kartu ini yang aku lihat nomor 1 adalah ini benar-benar kalau menurutku teguran keras untuk kartu ini. You really need to heal. Kamu tuh either kamu war sama orang atau kamu war sama dirimu sendiri. Kamu gak pernah menjadi manusia yang bebas, yang free. Gak ada orang yang bisa trigger kamu. Kenapa orang yang kuat itu justru tidak tertrigger? Karena dia isunya tuh udah gak melekat gitu loh. Gak ada resentment lagi, gak ada rasa kesel, gak ada rasa benci, itu gak ada. Makanya bebas. Orang mau ngomong apa juga, orang mau gimana, ya udah gitu. Itulah orang kuat yang sebenar-benarnya. Tapi kebanyakan orang pingin terlihat kuat. Berarti kan kalau pingin terlihat kuat ada yang dia tutupi. Karena itu bukan diri sejatinya dia, bukan diri aslinya dia. Okay, so yang aku lihat di sini gede banget energinya ini orang yang egonya segambring-gambring ini. I will not say sorry to say this, karena this is what I feel, this is what I see. Either kamu bisa menerima atau tidak bisa menerima. That's it. Karena aku tidak bermaksud untuk merendahkan orang, karena kita semua pernah ada di situasi seperti ini. Most of us, walaupun mungkin tidak semua orang. Ada orang-orang tertentu nggak punya ego besar. Memang dari dulunya mereka tidak punya ego yang besar gitu. Tapi ada orang-orang yang memang seperti itu. Jadi ya aku bilang kebanyakan orang, karena memang kebanyakan orang seperti itu. So kamu butuh belajar untuk menerima dan dengan kamu kayak gini itu sebenarnya kamu menyulitkan dirimu sendiri. Kamu menyulitkan jalan hidupmu sendiri. Ini yang kalau aku lagi bercanda sama temanku suka ngomongnya gini. Iya nyusahin diri sendiri orang kayak gini mah gitu. Tapi nggak sadar gitu. Ya memang ya itulah 7 of coins. Sih, aku ngelihat kayak mungkin beberapa dari kamu kayak sedang kayak deep inside ya, tapi bukan apa yang kamu tunjukkan. Karena semua orang itu pasti punya persona. Kita pengen kelihatan orang bagaimana. It's a persona gitu. 7 of coins di sini aku ngeliat kayak deep inside kamu tuh lagi merenung, menunggu apa yang akan terjadi. Mungkin so I feel like there is still some expectations ya. Jadi kalau memang kamu ada di situasi seperti ini dan it's hard for you to build a strong and healthy relationship, kamu coaching deh, biar kamu lebih ngerti. Jadi kamu lebih awareness, kamu lebih naik, kamu juga lebih paham sama situasi kamu salahnya di mana, apa yang harus kamu perbaiki, untuk apa? Untuk kamu juga, untuk dirimu sendiri, untuk kamu juga lebih bisa, untuk kamu jadi tahu gimana caranya punya hubungan yang sehat tuh gimana. Kadang banyak perempuan yang masih bingung, kenapa laki begini. Kenapa mereka bertanya seperti itu? Karena mereka aja nggak kenal sama diri mereka sendiri. Karena mereka nggak tahu
Mereka tidak tahu bagaimana merespon, mereka tidak tahu bagaimana itu berimpact buat orang lain. Apakah yang mereka lakukan ada efek sama orang lain? Yang mereka pakai standar cuma diri mereka sendiri. Nah, hal seperti ini karena kurangnya emotional intelligence. Emotional intelligence itu harus kita harus kita angkat. Karena apa? Emotional intelligence itu mempengaruhi pada saat kamu dealing sama orang lain, ya siapapun itu, selain diri kamu. Bahkan emotional intelligence itu juga mempengaruhi bagaimana kamu berpikir dan bagaimana kamu merespon situasi dan orang lain. Itu termasuk social skill. Dan hubungan itu juga social skill karena kamu berhubungan dengan orang lain gitu loh. So turunin kita punya ego untuk belajar. Karena apa? Itu untuk keuntungan kamu sendiri. Aku pernah banyak gagal dalam masalah hubunganku, dalam masalah percintaanku. Dan aku bertanya-tanya, kenapa aku harus mengalami ini semua? Sampai di satu titik, aku mulai sadar bahwa apa ada hal yang salah sama diri gue? Apa ada yang gue gak paham? Itu setelah udah di lowest point of my life. Jangan sampai kita harus sampai lowest point, kita sampai harus gagal terus, tapi kita gak pernah belajar. Dan once my awareness itu lebih tinggi, di situ aku baru malu sama diriku sendiri bahwa oh ternyata begini toh cara gue merespon orang. Gue bukan merespon sebenarnya, gue bereaksi sama orang. Reaksi itu karena kurangnya EQ, karena kurangnya emotional intelligence, karena kurangnya self awareness. Nah makanya aku bilang kalau yang mendengar ini kamu perempuan dan kamu ada di situasi ini, saranku satu, kamu coaching, kamu belajar untuk dirimu sendiri supaya kamu jadi tahu. Dan lelaki juga akan lebih finds you attractive karena orang yang they can get their shit together. Gak hanya blaming orang, gak hanya bereaksi sama orang. Itu menarik gitu loh, karena kelihatan gitu loh dia poised, dia calm, collected, composed gitu loh. Itu kan orang-orang yang punya nilai diri yang baik tuh yang seperti itu gitu loh. Dan itu sangat bisa dipelajari lagi. Memang kita hidup harus belajar soal itu. Semua orang bahkan harus belajar soal itu. Oke? So, kita lihat lagi di video lanjutannya akan ada apa. Untuk kalian yang belum member, kalian bisa member dulu karena lihatnya untuk di membership. Klik link yang ada di bawah video ini untuk join ke membershipnya. Okay, so thank you so much guys for watching and I'll see you in the next video.